Channel aku Dimas Krisana. Video kali ini aku wawancara sama Om Dailami Firdaus. Benar, luar biasa. Bang Day. Wih, stop. Oke, Om langsung dimulai ya. Iya dong, aduh seneng banget Om nih ada Dimas datang ke kamu. Pertanyaannya ada di tangan Dimas di dalamnya nih. Wih, Di dalam keren, sini. top. Jadi tutup mata 5 detik. 1, 2, 3. Wih, Nah ini ada. hebat. Wih, belajar sulap nih, ajarin Om dong. Jadi kalau lagi ngajar juga ada contekan. Om selamat ya atas terangkatnya jadi anggota DPD RI. Iya. Makasih Dimas. Langsung mulai pertanyaan Boleh. Om, DPD RI itu apa sih Om? DPD RI itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi Om ini mewakili daerah. Beda, DPD RI sama DPD RI beda walaupun sama-sama di Senayan. Kalau DPD RI mewakili daerah personil. Kalau DPR RI mewakili parpol. Nah, yang ada di Senayan. Tapi kita sama-sama walaupun DPD dan DPR adalah anggota MPR RI. Gitu Dimas. Tugasnya DPD RI itu ngapain? Mewakili daerah. Nah, oke. Daerah. Nah, daerah. Kalau Om nih misalnya DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Artinya Om ini mewakili provinsi DKI Jakarta. Jadi sebagai Om ini kan anak asli orang Jakarta nih. Betawi. Nih makanya Dimas nih kan. Nah, nih ada ondel-ondel. Nah, ini minumnya juga kita khusus. Jadi Om ini sebagai putra daerah merasa daerah ini mesti ada wakil. Ya, jadi udah maju aja sebagai anggota DPD. Yang milih seluruh penduduk di DKI Jakarta. Sampai ke Pulau Seribu yang milih Om. Gitu semuanya, perorangan. Gitu Dimas. Om bisa jadi anggota DPD RI gimana caranya? Pertama tentunya kalau mau jadi anggota DPD RI punya kemauan. Dan juga kita ikutin persyaratan. Persyaratannya banyak. KTP ya, minimal 3.000 sama 5.000 orang. KTP itu bahwa dia memang mendukung Om maju. Kumpulin KTP, terus nanti KTP itu diverifikasi sama KPU, verifikasi faktual maupun verifikasi administratif. Habis itu ajukan persyaratan-persyaratan kesehatan, juga CV segala macem. Pokoknya ribet deh. Juga, nah habis itu kita ikutin deh. Nanti ada saatnya kampanye kita turun ke masyarakat di bawah. Gitu Dimas. Itu, nah nanti ikut pemilunya bareng sama pemilu legislatif maupun eksekutif. Artinya pemilihan anggota legislatif di MPR, DPR gitu kan, DPD dan juga presiden bareng tuh. Nanti 2024 ada lagi. Nanti Dimas kalau udah gede coba aja maju. Semoga menang ya Om. Amin. Om emang masa jabatannya berapa lama? Masa jabatannya 5 tahun. Jadi Cukup lama. Tapi sekarang waktu cepat kok. Kenapa? Setahun kayak sebulan kayak seminggu,
seminggu ke sehari ke sejam. Nggak berasa sekarang. Apalagi kalau kita sibuk, cepet kayak waktu deh. Jadi 5 tahun tuh nggak berasa juga. Gitu Dimas. Om Dimas tadi masuk ke sini kok kayak ada sekolah sih besar banget. Emang ini sekolahnya sekolah atau apa sih Om? Oh, jadi Dimas sekarang ini berada di daerah Jatiwaringin. Memang dari sejak zaman punya kakek, dulu di sini tempatnya nih istilahnya kalau orang Betawi bilang tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Ya, Dimas nggak tahu artinya apa. Dulu tempatnya kayak hutan. Dulu tahun 70-an dari kakeknya Om Perdi ini atau Bang Dai. Ya. Jadi bukan nih kawasan menjadi kawasan sekolah. Jadi dulu belum ada tol, kita masuk dari Keramat Jati dari sana masuk ke sini, lewatin itu tuh apa namanya Taman Mini segala macam ke sini. Nah sekarang udah ada tol deket nih yang tol Cikampek. Tapi dulu nggak seperti ini Dimas. Dulu apa? Dulu hutan. Jadi kakek saya nih Kiai Haji Abdullah Syafi'i sama ibu saya, Ibu Tuti Alawiyah, ini mengembangkan kawasan ini. Kiai Abdullah Syafi'i itu beli tanah di sini. Ya murah dulu masih ya 1.500 perak semeter maksimal dan juga nih sampai 3.000-an. Jadi ada di sini kita sekarang di Jatiwaringin ini ada kurang lebih ada 20 hektar. Jadi buat sekolah. Iya, ada dari mulai taman kanak-kanak sampai universitas. Iya di sini kawasan sini. Jadi Dimas sekarang lagi ada di kantor Om di kampus. Nah, ini kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kita nih ada kampus 1, ada kampus 2, ada kampus 3, ada kampus 4. Jadi kampus 1 ini di sini. Nanti kita coba lagi kampus 2, ada pesantren khusus yatim. Ntar Dimas juga lihat. Oh, ada anak, ada teman-teman Dimas di situ banyak deh. Seumuran Dimas yang memang mereka itu tinggal sekolah belajar di dalam dari 17 provinsi. Ntar kan Om udah kasih tahu. Provinsi di seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Maluku, Papua, Sulawesi dan ada. Papua. Ya. Nah, ntar teman-teman Dimas nih yang ada di pesantren kan karena Om udah kasih tahu bahwa ada Dimas mau datang. Dia udah siap mau menyambut Dimas. Ntar dia mau suguhin tarian Aceh. Sama nyanyi, sama puisi. Ntar ketemu sama teman-teman Dimas ntar. Aduh, itu pokoknya ntar Dimas bisa lihat. Jadi Dimas beruntung, Mama masih kemana-mana sama Dimas. Itu teman-teman Dimas yang ada di pesantren nggak ada bapak ibunya. Udah, tapi Dimas, Mama deket gitu kan. Ada yang seumuran sama Dimas. Pokoknya mereka tuh semangat. Makanya Dimas juga harus semangat. Ya, artinya Dimas harus semangat. Walaupun sekarang ini cuma sama Mama, Dimas tuh harus sayang sama Mama. Dan Mama tuh udah sangat perhatian sama Dimas. Dimas harus jadi orang yang sukses ya. Amin. Gitu, jadi ini pesantren. Di sini ada 20 hektar dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren putri, pesantren putra, tradisional, gitu. Banyak. Ada yatim, pesantren yatim, ada kampus, gitu Dimas. Om sebagai kalau Om di sini sebagai ketua yayasan. Jadi dulu Om ini kan milik sendiri, tapi Om di sini dari bawah. Dulu Om waktu Om kuliah dulu, Om kuliah kan habis lulus SMA di SMA 3, Om langsung belajar ke Universitas Brawijaya di Malang. Di situ Om 4 tahun. Dulu Om sekolahnya tau nggak Dimas? SD siangnya Ibtidaiyah, SMP Sanawiyah, SMA Aliyah. Pagi sore Om. Jadi dari pagi sampai sore belajar
Yang sekolah umum sekolah agama. Nah SMA selesai ke Malang, ke Universitas Brawijaya. Kuliah di sana kurang dari 4 tahun. Alhamdulillah dapat penghargaan mahasiswa lulusan terbaik kedua se-Universitas Brawijaya. Iya. Kedua se-Universitas Brawijaya. Yang ke-1 ada teman dia tuh emang lebih pintar. Tapi kita lulusnya paling cepat, kurang dari 4 tahun. Nah dari situ pergi sekolah di Amerika. Sekolah di Amerika, di sana kurang lebih hampir 3 tahun. Tapi ambil masternya 11 bulan. Terus ke Mesir, baru pulang. Dan di sini, di kampus ini, walau sekarang owner, pemilik, tapi dari bawah. Dari dosen biasa. Ketika selesai dari Brawijaya, jadi dosen. Akhirnya jadi pembantu dekan. Kan fakultas hukum. Dulu yang jadi dekannya itu bekas Jaksa Agung, Pak Abdul Rahman Saleh, yang pernah jadi duta besar di luar negeri juga. Abdul Rahman Saleh, tapi dia udah almarhum. Dia dulu dekan fakultas hukum di sini. Nah, jadi pembantu dekan 3, wakil dekan. Akhirnya ganti dia jadi dekan. Terus naik jadi pembantu rektor 4, pembantu rektor 2, wakil rektor. Sekarang terus wakil ketua yayasan, sekarang ketua yayasan. Jadi walaupun jadi ketua yayasan, tahu nih apa yang terjadi di bawah 350 dosen lebih di sini, karyawan hampir 400-an, tahu. Jadi sebagai owner gitu. Jadi kita jangan mentang-mentang pemilik ya. Kita pengen berada di atas gading, enggak. Kita kalau pengen sukses dari bawah. Jadi kita manajemen kita paham gitu. Itu Dimas. Om kan anggota DPD RI, pengusaha, pengajar. Bagi waktunya gimana? Bagi waktunya kan waktu tuh kan kita ngatur. Kita semua manajemen semua orang punya waktu sama 24 jam. Tergantung kita mau bagi waktunya gimana. Kalau tuh belajar dari ibu almarhumah ibunda. Jadi dia itu orang yang super sibuk, tapi dia bisa bagi waktu buat keluarga, buat umat, buat bangsa. Kan orang tua juga pernah jadi pimpinan umat, masyarakat, juga pernah jadi menteri. Dulu menteri zaman Pak Soeharto sama Pak Habibie, di ujung ibu saya tuh menjadi menteri peranan wanita dulu. Zaman Pak Harto, Pak Habibie gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari, kita kan melihat orang tua kita. Jadi kalau tuh belajar dari ibu. Ibu saya tuh bagi waktunya gini, terus dia ngajarin buat keluarga. Jadi tuh terapin ke anak-anak juga sama. Nah, belajar dari dia. Jadi sekarang pengusaha, sebagai anggota DPD, punya sekolah, punya yayasan, bisa aja bagi waktu. Yang penting kita semua mana yang kita harus prioritaskan, itu yang kita duluin. Gitu, Dimas. Selain tadi di atas, pengurus apa lagi? Banyak, punya di organisasi banyak. Ya, waktu belum lama ya, Sandi itu kan ditunjuk sebagai ketua ICMI DKI Jakarta. Tapi Sandi bilang, saya mau jadi ketua ICMI asal ketua hariannya Prof. Dailami. Jadi mau jadi ketua, sebagai ketua harian ICMI. Akhirnya jadi PLT ketua ICMI DKI, ganti Sandi. Punya aktivitas di organisasi, majelis taklim, ngajar. Kan guru besar, jadi ngajar tuh harus. Terus juga juga pengusaha. Jadi taruh orang-orang yang tepat pada posisi-posisi yang memang butuhkan. Jadi kita harus bagi waktunya gitu, Dimas. Seperti itu. Jadi bukan hanya ngajar doang, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain banyak. Gitu. Anaknya ada berapa? Punya anak 4. Nih, ini fotonya tuh. Ya. Ini kasih lihat ya.
Nih kasih kasih lihat nih sama Dimas. Nih almarhum ayah sama ibu dia meninggal dua-duanya tahun 2012-2016. Kalau ini anak nih, Dimas ini nomor 1, Kak Hadi, ini nomor 2, dokter gigi Vinda, ini nomor 3, di lulusan Unpad, Kak Bintang, ini Kak Bunga di Universitas Brawijaya di Malang sekarang gitu. Nah itu laki perempuan gitu Dimas. Terus apa lagi nih mau tanya? Ayo. Om hobi apa? Kalau Om hobinya yang paling penting, yang biasa, Om hobinya baca buku. Gitu. Pokoknya setiap ada buku baru Om pengen punya. Jadi koleksi buku Om itu banyak. Di ruangan Om, di rumah, di mana-mana harus ada buku. Kalau Om, jadi kalau Om belajar itu speed reading. Nah, itu kamu harus belajar tuh. Speed reading itu kita membaca cepat. Jadi ada nih, jadi speed reading itu bagus. Jadi kayak Dimas gini nih, udah speed reading dia tuh. Nah, gitu Dimas. Yang pertama Om hobinya baca buku. Kedua Om ya di rumah, kalau di rumah ya olahraga biasa lah, jalan kaki, main sepeda, berenang, gitu aja. Nggak banyak olahraga yang pokoknya yang murah meriah. Gitu Dimas. Om kan ada yayasan panti asuhan ya. Abis ini Dimas boleh main ke sana. Oh itu boleh banget kan. Dimas mau berbagi. Wih, pasti seneng karena teman-teman Dimas tuh kan udah dapat bocoran kalau Dimas mau ke situ. Waktu kasih tahu ada Mas Dimas nih mau datang ke Yatim, mau ketemu sama kamu teman-teman kamu. Ih, pada seneng. Boleh nggak aku nih datang sumbang tarian buat Dimas, aku pengen hibur Dimas gitu teman-teman. Wah, waduh, jadi ntar Dimas kalau ke pesantren ketemu anak yatim, ntar Dimas lihat dia pengen, pertama dia pengen nyanyi, anak-anak itu nyanyi, terus dia juga pengen anak-anak itu tarian, terus nanti foto bersama sama Dimas di sana ya. Nah, Om Dimas punya pertanyaan tapi Om harus jawab dalam 3 detik. Wish, top. Kayak gini, 1, 2, 3. Ya. Pertanyaannya ada di sana. Oke. Siapa takut? Om pilih jadi pengusaha atau pejabat negara? 1, 2, dari 3. Om lebih suka ngajar atau urus yayasan sosial? 1, 2, yayasan sosial. Oke, 2 detik. Om lebih suka baca atau menulis? Baca. Oke. Om lebih suka makan nasi uduk atau steak? Nasi uduk. Lebih suka jadi orang terkenal atau orang biasa saja? Orang biasa. Oke. Pesan untuk anak Indonesia buat apa? Pertama, harus semangat belajar. Menuntut ilmu itu jangan bosan. Semangat belajar, pengen cita-cita taruh yang tinggi. Pengen jadi apa? Misal Dimas pengen jadi presiden, pengen jadi menteri. Cita-cita dulu, nanti insya Allah tercapai. Tapi bukan hanya itu, harus berdoa juga. Dan yang ketiga, kita harus bakti sama orang tua. Kalau kita bakti sama orang tua, apapun itu rahasia Tuhan, rahasia Allah itu akan keberkahan buat kita. Amin. Itu udah ngerasain sendiri. Pokoknya apa kata ibu, kata mama, kita jangan bantah. Lu rezeki ngalir sendiri. Kita punya usaha apa, kita kesulitan apa, di ujung-ujungnya pasti ada jalan keluar. Gitu Dimas.
Dimas, punya buku banyak, tapi ini yang terbaru nih baru bikin nih tanggal 12 Desember kemarin pas ulang tahun Om launching buku. Nah ini ada foto-foto banyak, ada juga di sini apa cerita bagaimana dari keluarga, dari apa, ntar Dimas juga baca. Kasih buat Dimas ya. Terima kasih Ini buat Dimas ya. Mudah-mudahan Dimas bisa jadi orang yang sukses. Amin. Berkhidmat untuk umat dan bangsa. Tanda tangan ya Om. Oke, siap. Ntar Om kasih tanda tangan di buku Om. Wih. Kan tadi Dimas tanya sama Om masalah Om anak-anaknya gimana, keluarganya gimana. Di sini semua nih Om kasih lihat di sini ya. Nih. Nih Dimas. Nih keluarga nih, di sini ada foto-fotonya. Nih yang anak yatim teman-teman Dimas tuh. Teman-teman Dimas di sini di buku ini ada. Ini apa? Nih Om kasih tahu yang keluarga Om ya. Nah ini dia keluarga Om. Tuh. Nah ini nomor 1 anak Om, namanya Om Mas Hadi, Kak Vinda, Kak Bintang. Nih waktu lulus di Unpad. Nah ini Kak Bunga, mahasiswa sekarang di Brawijaya. Nih Om tulis ya buat Dimas ya. Ya. Mudah-mudahan Dimas jadi sukses. Untuk Dimas, untuk yang tersayang Dimas, semoga menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Dan bakti sama mama. Dan jangan lupa selalu doakan papa kamu ya. Salam sayang Om Ferdi atau Bang Dai. 2022. Ini nanti kalau Dimas ini baca nih Om Ferdi kasih khusus buat Dimas. Sukses ya Dimas ya. Terima kasih Om. Oke Dimas. Wih. Bagus. Ini nyokap gue. Yang sini Dimas. Kita baca Fatihah ya. Susan buat sini Itu bokap tuh abang gue. Kemarin 2 hari sebelum Lebaran. Jadi gue sekarang yang paling tua sendiri. Adek gue jadi 2 ya. Kan laki 3, laki 2, perempuan 3. Adek gue. Ya. Khususon laruhi hajatuti alawiyah binti Abdullah Syafi'i. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisyiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wala tajal qabrahum fatan min faridun. Allahumma lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wala tajal qabrahum hufratun min faridun. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Jadi ini rumah masa depan. Ntar gue di sini juga nanti. Ini bokap gue. Hadib Naseh tuh fotonya itu. Kayak lo ya Mas. Ini abang gue tuh abang gue tuh Reja. Nggak sakit nggak apa jadi dia kan hari tanggal 28 Ramadan kemarin tiba-tiba siang tuh katanya nyesek ke Medistra kan, dibawa terus sholat asar dulu di UGD
habis asar pingsan, masuk ke ICU meninggal. Ya, jadi pas habis asar tuh habis dia sholat langsung pingsan. Bener. Amin. Nih bokap gue kemarin 21 Desember. Tapi 2012 nih. Yuk, makasih. Kemarin gue launching buku di sini. Kosong. Kemarin waktu launching buku ulang tahunku di sini. Dipakai di besok bulan Maret itu di Balai Sudirman yang ada Erik, insya Allah Pak Erik. Jadi kalau ada apa seminar atau apa bisa pertemuan anak-anak yatim. Kali ini asrama. Ini diresmiin abang gue kemarin pas 10 Januari tahun kemarin. Masih ada? Itu dia kan ada gedung guna nama abang gue, Bang Reja. Nah ini asrama putri, belakang asrama putra, ini sekolah, itu juga ada ruang makan. Gitu. Iya, kan, walaupun gratis kan harus bagus juga. Nih anak-anak di sini jauh dari kegiatannya, ya dari mulai jam 4 pagi sampai. Teman bangun jam 3:30 pagi. Hehehe, sini. Iya. Nih teman-teman Dimas udah pada nunggu nih sini di asrama nih, di sini udah nunggu. Adik-adik sekalian, ini di depan kamu ini kawan kamu namanya Dimas. Tepuk tangan buat Dimas. Ini Dimas sama ibundanya, sahabat saya Mbak Erna beserta tim pengen ketemu sama kamu sekalian. Nih teman-teman Dimas nih kemarin yang kasih tahu Dimas mau ke pesantren, sekarang kamu jadi ini selamat datang, selamat datang. Siapin apa? Kenalan nama kamu siapa ya? Kenalin. Assalamualaikum. Nama aku Dimas. Dimas siapa? Saya Wahyu Sadewo. Dimas ini YouTuber. Tepuk tangan buat Dimas. Senang ya. Jadi di sini anak-anak pesantren ini semua dari 17 provinsi yang ada, dari Aceh, dari sampai Papua. Saya ada wakil ini, Adriani, ini Ustaz Adriani ini, sini. Adriani ini masih mudanya dari yatim piatu dari Lombok. Di pesantren yatim kamu berapa puluh tahun nih? Sekarang masuk 32 tahun. 32 tahun dari mulai yatim kecil sampai ibu saya sekolahin di Libya.
dia 7 tahun. Terus di sini istrinya juga dari pesantren yatim juga. Itu istri itu Yudi ya, anak yatim juga. Nah, dia sekarang wakil saya di sini. Ya, sekarang kita nyanyi lagu Putra Putri Panti Asuhan. Ini yang menciptakan lagu ini ibu saya sejak tahun 2008. Putri Panti Asuhan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Murah Maha Rahman atas segala nikmat pemberian. Amin tiada bimbang dan ragu, masa hanya dan syadu, walau tiada ayah dan ibu, muslimin halimanku. Ulurkan cinta dan kasih sayang, mengasuh dan mendidik kami demi perintah yang Maha Rahman. Junjung tinggi wahyu ilahi, ini nambah harapan baru, masa depan cerah dan syahdu, walau tiada ayah dan ibu, muslimin halimaanku. Lu mau baca puisi ini? Melades kecil. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melades kecil, yatim piatu. Kami si kecil yang ayah ibu kami telah pergi direnggut maut, melangkah lemah tengah, belum sadar makna dan hakikat hidup. Kami si kecil, kering dan miskin, lesu, membisu dalam jerit harap yang tidak terjawab. Di keringan siang malam kami meratap, bagaimana musingkat tampil gelap dan awan tebal hitam yang mengungkung kehidupan pada usia manja. Ya Allah, kemana harus pergi? Ke lembah-lembah pelengkap, ke tebing-tebing tinggi sunyi, penuh bayang-bayang gelap. Kemana akan pergi merambat usia? Ataukah berhenti di pinggir-pinggir jalan kota dengan tangan kosong meringis mencari arti sambil melihat kehampaan
surga Al-Batan nanti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagus. Ada snack makanan buat kamu dan Dimas. Ya.
bersyukur